Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Binusian dan kita masuk ke dalam segmen Talk with Binusian untuk ngebahas mengenai isu pengaruh teknologi digital terhadap cara anak belajar. Dan saya sudah bersama Dr. Jimmy Saputra selaku Lecturer Spesialis Primary Teacher Education Department. Halo Pak Jimmy. Halo. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Kembali lagi di sini, belum lama. Balik lagi. Iya, karena memang kita masih ngebahas soal pendidikan, teknik lebih ke pengajaran ya Pak, gitu. Karena kan memang sekarang kita masuk ke era digital. Kayaknya sekarang teknologi tuh nggak habis-habis gitu berkembangnya ya Pak ya. Akan terus inovasinya terus gitu sebetulnya. Jadi setiap anak bahkan mungkin kita mungkin sebagai tenaga pengajar pun juga sebetulnya dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi digital gitu. Cuman saya pengen ngebahas ini juga lumayan isu yang cukup menarik gitu, apalagi mungkin Bapak juga sebagai tenaga pengajar di Binus University. Pengen tahu nih Pak, menurut Bapak melihat pengaruh teknologi digital terhadap cara anak-anak belajar dan juga berinteraksi saat ini seperti apa sih Pak? Baik, pertanyaan yang sangat baik ya. Memang teknologi digital tidak bisa dihindari, itu satu. Karena memang kita masuk ke eranya seperti itu ya. Kita sudah mengalami beberapa kali istilahnya revolusi industri ya. Sekarang sudah katanya 4.0 sudah lewat, sekarang 5.0 bahkan. Tapi tadi mau kembali ke pertanyaan. Cara anak-anak belajar tentunya, contoh dengan saya lah, dibandingkan zaman saya waktu sekolah dulu, ya sumber informasi ya buku ya, textbook, buku cerita, ya sudah itu aja. Dan semuanya printed ya. Kalau mau pinjam buku harus ke perpustakaan. Sekarang semuanya ada di digital, di segenggam HP kita, di gadget kita, gitu. Sehingga semua ini mengubah perilaku dan cara belajar anak-anak itu menjadi semakin luas cakupannya, terbuka, ya kapan saja, di mana saja, toh. Dan juga mereka menjadi semakin terbuka dengan wawasan yang global ya, karena bisa melihat dunia luar. Kalau dulu kan saya tahunya hanya berita-berita lokal, berita nasional, ya paling nonton TV. Dulu kesukaan saya dunia dalam berita itu, TVRI. Kalau nggak nonton itu saya nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Nah lalu bagaimana berinteraksi? Ya, kata orang sekarang internet itu apa? Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, pola atau gaya hidup ini pun seringkali melanda anak-anak kita tanpa sadar ya, jika orang tua tidak mendampingi, membimbing mereka. Mereka kadang-kadang lebih asik dengan gadgetnya daripada dengan orang tuanya, dengan temannya, atau dengan gurunya di sekolah begitu. Mungkin itu yang paling terasa ya dampaknya sejauh ini, saya lihat. Oke, emang nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa jauh gitu dari teknologi. Bahkan mungkin anak yang mungkin baru 1 tahun dan mungkin aja bisa sudah dikenalkan sama gadget juga. Jadi memang ya sebagai orang tua dan juga tenaga pengajar sebetulnya kita nggak bisa nggak bisa menghalau itu karena memang perkembangannya seperti itu, begitu ya Pak ya. Gitu. Dan ini berpengaruh ke cara pendidikannya juga. Nah, terus kan sebetulnya dengan berkembangnya era digital itu sebetulnya sangat juga mempengaruhi emosionalnya dan juga membentuk perilaku. Gak banyak juga mungkin banyak cyberbully ya kan, bully yang di media sosial atau perilaku jahat yang sekarang itu marak terjadi tuh di era digital gitu. Menurut Pak Jimmy nih, kira-kira pendekatan seperti apa sih Pak dan yang harus dilakukan oleh orang tua, guru, ataupun juga masyarakat untuk bisa mendampingi anak di era digital ini? Saya tadi sempat bilang ini lumayan sulit karena memang ya satu sisi kita butuh, tapi banyak juga resikonya. Menurut Bapak kita seperti apa? Ya, tadi saya mengambil satu kata dari penanya tadi mengatakan bahwa anak-anak bahkan usia dini ya, mungkin bahkan balita sudah diperkenalkan dengan gadget. Mungkin dalam hal ini saya ingin memberi satu pandangan saya pribadi ya. Silakan mungkin orang lain nggak setuju. Bagi saya ada usia tertentu yang memang belum siap diperkenalkan dengan teknologi itu. Jadi kita misalnya kalau saya sendiri ya kalau masih di bawah sebelum SD itu mungkin belum bisa diperkenalkan langsung begitu. Artinya mereka secara tadi emosional belum siap terpapar dengan sosial media yang mereka juga belum paham sebetulnya. Bahkan usia SD pun kita kan mengenal ada SD kecil, SD besar ya. Kelas 1 sampai 3 itu SD kecil, 4 sampai 6 kelas SD besar. Harus dijaga mana yang boleh, mana yang tidak. Nah itu tadi betul, orang tua tuh pendampingan tuh sangat penting. Sehingga orang tua tidak bisa ini HP pakailah sukamu begitu.
Nah, memang ada kan proteksi-proteksi yang dibuat oleh si pembuatnya juga ya. Software apa yang bisa di-download dan sebagainya, informasi apa yang mereka boleh lihat. Sehingga itu membuat kita sebagai orang tua, satu sisi agak tenang ya memberikan HP itu kepada, ini khususnya HP ya, pada anak-anak. Juga tentunya kita berharap mereka menggunakannya untuk hal-hal yang positif ya, untuk belajar, untuk tadi ya mencari informasi dan sebagainya. Demikian juga guru di sekolah. Sehingga ya nggak heran di Asia ini, terutama Indonesia, mungkin masih banyak aturan atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan bawa HP ke dalam kelas. Sebetulnya itu juga pro kontra. Karena kalau kita lihat di negara lain justru harus bawa untuk sarana belajar di dalam kelas gitu. Kira-kira begitu ya. Yang penting ada check and balance-nya lah gitu. Oke, ya. Lalu kalau misalkan bisa dibilang sebetulnya orang tua itu kan pondasi awal untuk pendampingan anak gitu ya Pak. Nah, apa nih langkah awal yang bisa diambil oleh keluarga atau lingkungan untuk bisa lebih bijak dalam menghadapi tantangan di era digital bagi anak, Pak? Baik, saya selalu percaya masalah ini tuh harus disikapi dan menjadi perhatian kepedulian semua pihak. Ya, tidak bisa hanya menyalahkan orang tua misalnya, atau sekolah saja. Semua harus bertanggung jawab. Karena yang mendidik anak-anak ini kan kita semua. Ya. Jadi orang tua di rumah itu nomor satu. Ya, the do's and the don'ts-nya jelas tuh dari arahan orang tua. Sehingga kalau orang tua sudah memberikan batasan, tentu saja anak itu akan paham dari orang tuanya dulu kan. Ya. Nah setelah itu baru yang kedua sekolah. Guru harus memberikan atau sekolah memberikan peraturan yang jelas tapi juga manusiawi ya, apa yang boleh, apa yang tidak. Terlihat dari usianya. SD itu bolehnya apa, SMP lewat SMA itu apa. Semua ada batasan-batasannya. Saya waktu dulu kepala sekolah SMA itu saya membolehkan anak-anak SMA bawa HP ke kelas dengan tujuan untuk alat belajar gitu, sebagai sarana ya. Karena kita sekali lagi tadi nggak bisa menghindari, nggak bisa menjauhi dari teknologi, tapi batasannya harus jelas. Apa yang boleh digunakan ketika jam pelajaran apa dan untuk apa. Nah guru harus juga kerjasama di situ. Harus bersinergi ya semuanya ya antara orang tua, guru. Karena kalau menurut saya misalnya anak itu kan gimana ya, kita udah memberikan penyuluhannya, kita juga udah lakukan maksudnya pendampingannya. Sebetulnya kan kembali lagi ke anaknya masing-masing gitu. Sebetulnya itu membutuhkan karakter ini yang cukup kita khawatir sebagai orang tua dan juga sebagai guru gitu ya Pak. Karena kan kita udah, aturannya udah ada, misalnya kayak dilarang bawa HP. Tapi ya namanya anak sekolahan itu kan masih akalnya banyak banget ya Pak. Jadi ya pasti itu menjadi apa ya, PR besar ya Pak antara orang tua serta guru gitu. Mungkin Bapak dulu pas lagi berbagi pengalaman sedikit gak Pak? Pada saat dulu masih menjadi kepala sekolah ya, kita misalnya bicara masih ranah sekolah gitu. Itu waktu itu sulit gak sih Pak mengontrol itu? Saya lebih suka menggunakan istilah bukan mengontrol ya. Karena manusia itu pada dasarnya maunya kebebasan. Maka waktu itu saya tanya, Anda maunya apa? Ayo kita diskusi. Anda kan sudah dewasa, walaupun belum totally dewasa, masih beranjak dewasa, remaja ke dewasa begitu. Dengan cara begitu mereka lebih terbuka dan ya bicara apa adanya. Kami maunya begini Pak. Oke, tentu saja kita nggak mengiyakan semuanya. Oh itu nggak bisa kalau yang itu. Contohnya begitu. Sehingga akhirnya kami mendapat satu deal lah, katakan kesepakatan mana yang boleh, mana yang enggak tadi. Dan karena itulah mereka juga jadi, karena ini kepercayaan sifatnya ya. Tadi bukan pengawasan atau bukan semacam apa itu ya, kayak apa namanya, aturan yang harus dilihat selama 24 jam kayak CCTV. Kita berikan kepercayaan dan mereka bisa dipercaya karena mereka dianggap manusia dewasa. Nah ini secara psikologis ya. Itu seringkali orang tua salah di situ ya. Kita tidak percaya sama anak-anak kita sehingga mereka akhirnya ya tadi curi-curi. Tapi berikan kepercayaan. Mereka akan melihat kita percaya sebagai orang dewasa. Tapi dibuktikan kepercayaan itu tidak dilanggar begitu. Dan kami sudah bikin kesepakatan kalau Anda melanggar ya sudah, kebijakannya ini diberhentikan. Alias nggak boleh lagi bawa HP ke kelas. Ya bersyukur sih waktu itu lumayan lama ya mereka akhirnya bisa dipercaya dan tidak ada satu pelanggaran begitu. Berarti persuasif. Ini konteksnya yang remaja ya. Kalau yang anak-anak nanti beda lagi pendekatannya. Dan juga pasti tingkatannya lebih sulit lagi di era mahasiswa, betul? Nah, apalagi mahasiswa ini. Nah, terus kira-kira nih Pak, cara yang terbaik menyeimbangkan antara penggunaan teknologi dan penanaman nilai-nilai moral pada anak
kira-kira seperti apa? Sebenarnya balik lagi, itu kembali lagi ke anaknya ya. Tadi mungkin udah sempat dijelaskan bahwa ajaklah anak untuk bisa berdiskusi, kasih kepercayaan. Tapi apalagi sih Pak yang kira-kira pamungkasnya lah gitu. Iya. Saya selalu percaya juga ya, bahwa anak-anak itu kan juga, mereka punya hati nurani sebetulnya. Tuhan kasih hati nurani, dikasih akal budi. Tapi kan nggak cukup, ya udah diserahkan ke mereka. Kita orang tua punya tanggung jawab lain, yaitu mengarahkan, membimbing mereka. Kembali yang pertama ya, kalau mau disebutkan apa sih pamungkasnya, pertama kembali ke ajaran agama masing-masing. Orang tua tuh nggak bisa lepas dari itu. Orang tua itu harus mengajarkan yang ini nggak boleh, ini baik, itu buruk, ini salah, itu benar. Itu harus jelas di rumah. Jangan sampai dia bertanya-tanya sampai keluar rumah, ini boleh nggak sih sebenarnya? Orang tuaku sih bilang nggak boleh, tapi siapa tahu boleh. Nah, yang kedua, guru di sekolah harus sama. Saya selalu katakan ke mahasiswa saya di PGSD Binus, kan mereka jadi guru nantinya, guru SD. Ya mungkin ada yang nanya, Pak, Bu, ini boleh nggak sih? Nah, kadang-kadang guru jadi bingung, iya ya, nyontek boleh nggak sih? Gitu. Kalau di Binus pasti nggak boleh ya, DO ya. Ini hari ini lagi wisuda, Bu Rektor bilang, bukan hanya nyontek, yang nanti korupsi, dicabut ijazah dan gelarnya. Nah, ini contoh yang baik sekali. Ya. Jadi orang tua tegas, guru tegas, nanti masyarakat juga di luar. Sehingga ini kalau saya sebut ya sebagai kerjasama semua stakeholders dalam dunia pendidikan. Orang tua, sekolah, masyarakat. 3 ini. Semuanya kalau berpihak dan kompak untuk menjaga supaya generasi penerus kita tetap tidak terpapar hal-hal yang negatif tadi, ya ini harus kerjasama 3-tiganya. Nggak bisa saling lempar tangan gitu ya. Ini kan tugasmu. Ya sekolah tuh bukan daycare ya. Jadi kami juga punya keterbatasan, dosen juga punya keterbatasan dan sebagainya. Nah, lalu Pak, kira-kira nih kembali lagi sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mendampingi anak menggunakan teknologi secara bijak ya. Ini PR yang besar dan ini tanggung jawab, namanya orang tua tanggung jawabnya besar seumur hidup ya Pak. Betul. Mendidik anak titipan Tuhan ini kan ya tanggung jawabnya sangat besar. Kita pun juga bisa melahirkan aja tuh maksudnya hidup dan mati gitu. Apalagi dan bukan hanya sampai situ aja, tapi mendidiknya pun itu benar-benar tugas yang berat gitu Pak. Dukungannya apa sih Pak? Dukungannya? Kira-kira yang bisa dilakukan oleh orang tua gitu. Pertama tentu saja orang tua dalam hal ini suami istri ya, harus kompak waktu mendidik, harus seia sekata, sehati sepikir. Kadang-kadang anak-anak suka suka bingung ya. Papanya bilang boleh, mamanya bilang nggak boleh. Gitu. Ini anak kecil terutama ini. Ya tadi lalu orang tua tuh harus jadi partnernya sekolah ya. Saya katakan partner, bukan customer. Kita ini partner, kita sederajat dengan sekolah. Mari kita berpartner mendidik anak-anak kita. Jadi kadang-kadang sekolah panggil orang tua kan susah sekali ya. Orang tua ada yang super sibuk di luar. Padahal itulah, kita kerja buat apa sih orang tua? Cari uang ya, cari nafkah buat keluarga kan buat anak sebetulnya. Dan aset kita yang paling berharga tuh anak kita. Dalam hal ini bukan aset seperti barang ya, tapi ini aset kita ini hidup kan nanti dilanjutkan anak-anak kita. Apa yang diwariskan kepada anak-anak kita. Moral tadi ya, ajaran agama dan sebagainya itu kita harus kedepankan. Mau tidak mau. Nggak ada cara lain. Saya nggak bisa kasih tips yang lebih real dan lebih benar dari itu. Ya, sekolah juga dan masyarakat ya, para pemimpin di luar sana juga saya menghimbau lah pemimpin karena mereka juga melihat di TV, melihat di mana sosial media bagaimana teladan mereka ya. Mereka akan meniru juga begitu. Harus semua pihak nih. Memang namanya teknologi perkembangannya nggak bisa kita stop gitu. Kita sebagai konsumen ya hanya bisa menikmati, tapi kontrolnya juga ada dalam diri kita. Nah, kita sebagai orang tua, guru dan juga masyarakat tentunya pasti tadi seperti Pak Jimmy bilang harus bisa bersinergi untuk bisa memberikan kontrol atau memberikan edukasi dan juga pendekatan kepada anak-anak kita supaya nggak kejauhan, nggak menyalahgunakan teknologi kepada hal-hal yang negatif. Jadi ini salah satunya bukan cuma buat Smart Viewers saja, tapi ternyata ini juga buat saya lumayan ini ilmu baru yang nggak rare banget sih. Saya belum tentu bisa dapat di tempat lain gitu. Tapi saya ucapin terima kasih Pak Jimmy atas waktunya dan juga atas penjelasannya gitu. Semoga sukses terus dan sehat selalu untuk Pak Jimmy. Dan Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Binusian.